wabarakatuh. Halo teman-teman KPI, kembali lagi di podcast KPI. Bersua, bersuara, berkarya. Bersama aku di sini, Baiduri Nur Cahyati yang akan menemani teman-teman di sini dalam podcast KPI kali ini. Nah, teman-teman, sekarang ini kita akan membahas suatu isu yang sangat menarik dan di sini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat spesial. Beliau ini merupakan salah satu dosen di komunikasi dan penyiaran Islam dan beliau ini sangat-sangat ahli dalam bidang sejarah, juga wawasan mengenai sejarahnya ini sangat-sangat luas. Nah, aku ini penasaran sekali nih. Kita pokoknya harus bisa dapat ilmu ya dari narasumber kita kali ini. Langsung saja kita sapa tanpa berlama-lama lagi. Di sini sudah ada Bapak Amin Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Tampaknya siang ini juga Bapak sudah sangat ceria sekali ya Bapak. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah. Bapak, aku mau tahu nih, sebelumnya Bapak ini kan dosen ya di komunikasi penyiaran Islam, salah satu dosen gitu. Pasti Bapak ini kesibukannya ini mengajar kan? Iya. Nah, aku mau tahu, boleh Bapak ceritain nggak sedikit gitu, spill ke kita nih, apa sih selain mengajar gitu, kesibukan Bapak sekarang ini? Oke, terima kasih ya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti proses ini dengan baik. Alhamdulillah. Saya selain mengajar juga kegiatan dalam bidang sosial, kegiatan sosial mendampingi kaum duafa, kelompok-kelompok yang termarginalkan, juga aktif dalam kegiatan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, begitu. Masya Allah, berarti Bapak ini selain dosen mengajar, Bapak juga seorang aktivis juga ya? Aktivis di organisasi, dan Bapak pun menurut aku Masya Allah banget sih, kemanusiaannya ini sangat-sangat patut kita jadikan contoh gitu ya. Nah Bapak, sebelumnya aku mau berterima kasih ya kepada Bapak karena udah menyempatkan hadir gitu di acara podcast kali ini dan bersedia gitu untuk sharing kepada kita, membagi ilmu Bapak di sini gitu. Ya, sama-sama. Tadi luruskannya sebetulnya saya tidak begitu ahli dalam bidang sejarah. Cuman kebetulan diberi mata kuliah sejarah saja. Sebetulnya keilmuan saya itu di bidang ilmu dakwah ya. Tetapi dalam beberapa semester atau beberapa tahun dipercaya untuk membawa mata kuliah sejarah peradaban Islam, begitu. Nah, Bapak itu kan sebenarnya mau dakwah ya, tapi kok bisa jadi ahli sejarah? Apakah Bapak suka baca atau gimana gitu? Dalam kajian ilmu dakwah itu sebetulnya ada mata kuliah sejarah dakwah juga yang tentunya beririsan ya dengan sejarah peradaban Islam. Cuman kalau sejarah dakwah itu lebih mengerucut pada konteks-konteks dakwahnya saja dalam perspektif sejarah, begitu. Seperti itu ya Pak. Baik, tadi kan itu sejarah ilmu dakwah ya. Nah, aku mau tahu nih terkait isu yang akan kita bahas kali ini, yaitu isunya ini mendunia sekali ya teman-teman. Di sini itu kita akan membahas isu antara Palestina dan Israel yang sekarang ini sedang panas-panasnya nih. Nah Bapak, aku mau tahu dulu nih sebelum kita membahas lebih dalam ya Pak ya, terkait Palestina dan Israel konfliknya seperti apa. Aku mau tahu dulu sejarahnya dulu nih dari Palestina itu sendiri, dari awal berdirinya kapan gitu. Terus asal mulanya seperti apa, dulunya Palestina seperti apa, dan mungkin ada tokoh-tokoh gitu ya, tokoh-tokoh yang berperan dalam berdirinya Palestina itu sendiri. Boleh diceritakan kepada kita Bapak? Kalau bicara tentang sejarah, tentunya sejarah sebuah wilayah dalam beberapa wilayah pasti kita akan bicara asal usul, dan itu dibagi pada dua periode ya. Ada periode sebelum Masehi dan ada periode Masehi ya.
Nah, bicara tentang Palestina, sebetulnya kalau bicara abad sebelum Masehi, wilayah Palestina itu adalah sebuah wilayah yang telah dihuni oleh manusia jauh sebelum Masehi, dan telah banyak juga dari kerajaan-kerajaan sebelum Masehi seperti Babilonia, Sirus dan yang lainnya yang menguasai wilayah Palestina. Nah, kemudian beriringan dengan waktu, kekuasaan silih berganti di abad sebelum Masehi, yang kita kenal Palestina itu adalah bangsa Kan'an. Nah, kalau lihat di literatur sejarah Islam, bicara bangsa Kan'an itu tidak terlepas dari dulu ada peristiwa Nabi Nuh ya, yang memiliki keturunan di mana kehidupan dimulai babak baru lagi gitu pada pasca banjir besar Nabi Nuh. Nah, bicara tentang spesifik terkait dengan Palestina, adalah sebuah wilayah yang telah dihuni oleh manusia dan beberapa kekuasaan sekitar abad yang lebih dekat itu 330 sampai 322 itu ada Alexander Agung ya dari Romawi, dari Makedonia. Kemudian 300 sampai 190 sebelum Masehi ada Yunani yang sebelum Masehi memang peradaban menguasai beberapa wilayah ya, yang kemudian dapat dikalahkan oleh imperium besar yaitu Imperium Romawi. Jadi sebelum Masehi berdekatan dengan fase Islam, itu ada kelompok Romawi. Nah, kemudian babak baru di tahun Masehi, Palestina itu adalah sebuah negara yang tadi sudah dihuni oleh beberapa tokoh besar, termasuk dalam literatur Islam banyak para nabi yang dilahirkan di sana, atau para nabi yang menetap di sana atau mengembangkan misinya di wilayah itu. Dari mulai Ishak kemudian Yakub. Nah, babak Israel itu menurut salah satu literatur adalah keturunan dari Nabi Yakub ya. Kemudian Nabi Isa, Nabi Musa sebelumnya juga kemudian Nabi Isa. Nah, babak Islam itu kita mengenal peristiwa Isra Mi'raj ya, bahwa Nabi pernah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha yang teritorialnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Nah, babak Islam itu dimulai pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu masanya Umar bin Khattab. Nah, kemudian berjalan waktu, kemudian Palestina itu adalah sebuah wilayah yang negara yang mengalami konflik terpanjang di dunia. Sebelumnya pada abad ke-10 sampai abad 12 terjadi konflik agama antara Islam dan Kristen yang kita sebut mungkin dengan perang salib ya. Nah, kemudian Palestina merdeka itu pada tahun 1988 ya, Masehi, dengan sebelumnya didirikan PLO, Palestina Liberation Organization, yang kemudian terpilih presiden Palestina dengan sistem republik parlementer yaitu Yasir Arafat. Kurang lebih seperti itulah gambaran. Berarti Palestina itu emang sudah merdeka ya Pak ya dulunya ya? Merdekanya itu pada tahun 1988. 1988 berarti setelah Indonesia ya? Iya. Indonesia terlebih dahulu baru Palestina. Nah, itu di merdeka itu di Al-Zira ya, salah satu kota di Aljazair, kemerdekaan Palestina itu. Al-Zira itu ibu kotanya apa seperti apa Pak? Ya, ibu kota negara Aljazair. Oh. Dan pada saat itu kalau tidak salah apa ya? Pas zaman Nabi Muhammad dulu, kan di sini kita membahas konflik Palestina dan Israel ya Pak ya? Nah, kalau tidak salah dulu itu sempat terjadi ya. Kalau tidak salah itu Palestina dan Israel juga sempat ada konflik gitu. Apakah itu betul Bapak? Sebelum terjadinya konflik yang sekarang gitu. Sebetulnya konflik yang terjadi di Palestina pada babak
abad Masehi itu terjadi antara kelompok Kristen dengan Islam, yaitu pada abad ke-10 sampai abad 12. Itu cukup panjang, hampir 200 tahun konflik agama yang disebut dengan perang salib lah gitu. Setelah itu kemudian tahun 19 pada abad 19 kemudian Palestina dibagi pada dua negara ya, yang dibagi wilayah pada dua negara, ada kemerdekaan buat negara Israel, juga kemerdekaan buat Palestina, yang itu juga merespon banyak persoalan dari beberapa negara Muslim atau di wilayah Arab. Ada negara Israel merdeka dan negara Palestina atau disebut negara Arab karena bagian daripada perjalanan Islam mungkin begitu. Berarti dulu sempat terjadi. Nah, sebenarnya apa sih yang mendasari gitu terjadinya konflik antara Israel dan Palestina yang sampai sekarang ini masih berkepanjangan gitu? Konflik Palestina dan Israel itu diawali pada abad 19 ya, 1964, kemudian ketika dibagi dua negara itu untuk sebagian wilayah kemerdekaan Israel, sebagian wilayah untuk kemerdekaan Palestina. Nah, mulai di situ ada klaim perbatasan atau klaim wilayah gitu, wilayah masing-masing gitu. Dan bangsa Israel merasa memiliki hak terhadap Palestina sebagai klaim dari peninggalan leluhurnya kan gitu. Nah, kemudian Palestina juga yang secara domisili berada di wilayah itu juga memiliki hak gitu, dan dibantu oleh negara-negara Arab ya, ada Mesir, ada Yordania, ada Libanon yang membantu kemerdekaan Palestina dengan dibentuknya PLO tadi, organisasi pembebasan untuk Palestina. Nah, kemudian terjadilah konflik. Jadi konflik di Palestina itu sejak dulu dari abad 10 terjadi konflik antara Muslim dan Kristen. Kemudian konflik yang terjadi pada abad 19 itu adalah konflik regional atau nasional, hanya wilayah Palestina, perebutan wilayah gitu antara Israel yang merebut wilayah Palestina gitu. Nah, aku juga sempat baca ya Pak, pernah baca di suatu buku gitu bahwasannya dulu juga itu pas terjadi konflik sebelum yang sekarang ini nih, Israel dan Palestina itu ternyata merebutkan Baitul Maqdis. Nah, apakah itu betul Pak? Apa seperti apa tuh? Perebutan wilayah awalnya salah satunya adalah Baitul Maqdis, karena itu juga berada pada wilayah saling mengklaim satu sama lain gitu, bahwa orang Islam punya hak terhadap Baitul Maqdis, orang Israel juga punya hak terhadap Baitul Maqdis. Nah, klaim wilayah itu Baitul Maqdis merasa orang Israel bagian daripada hak mereka, juga orang Palestina merasa itu hak mereka, yang pada akhirnya perebutan itu menimbulkan konflik di antara mereka begitu. Kan berarti Baitul Maqdis itu diperebutkan ya Pak? Ya. Kalau sekarang ini emang itu masih merebutkan itu berarti ya? Masih merebutkan Baitul Maqdis? Kepentingan itu terus mengalami sebuah dinamis ya. Artinya awalnya mengklaim perbatasan, yang kemudian pada kalau Israel itu yang perlu kita pahami adalah bukan hanya agama Yahudi di dalamnya, tetapi Israel itu ada sebuah ideologi yang sangat kuat yang dimiliki oleh mereka, yaitu Zionis, atau sebagian orang menyebutnya ada Freemasonry. Nah, Freemasonry atau Zionis itu salah satu paham atau ideologi yang kuat di bangsa Yahudi atau bangsa Israel, yang sebetulnya visi besarnya ingin menguasai dunia gitu. Berarti Israel ini emang mau merebut
Padahal itu Baitul Maqdis itu sebenarnya ada di wilayah siapa sih Pak? Apakah di Palestina kah atau di Israel kah atau emang mereka ada di tengah-tengah? Itu sebetulnya hak umat Islam Baitul Maqdis, karena perjalanan sejarah kenabian itu adalah ketika muncul nabi baru, nabi selanjutnya misalkan setelah Nabi Yakub, dan begitu estafeta kenabian itu Islam itu sebetulnya mengajarkan tentang ajaran yang sama, yaitu ajaran ketauhidan. Nah, simbolisasi Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu adalah tempat peribadatan yang digunakan oleh umat Islam, umat yang beragama yang sebelumnya, yang kemudian Islam sebagai agama penyempurna, agama terakhir, itu memiliki hak terhadap keberadaan Baitul Maqdis. Kan kiblat umat Islam pertama juga ditujukan kepada Baitul Maqdis sebelum ada perintah Allah untuk menghadap ke Baitullah, begitu. Iya betul sekali Pak. Nah, aku itu penasaran nih Pak. Menurut Bapak ya, ini tuh konflik antara Israel dan Palestina ini termasuknya itu ke apa ya? Konfliknya ini kemanusiaan kah atau emang keagamaan kah gitu? Tergantung kita memandang. Ada dua sisi memang. Di situ ada konflik kepentingan yang lebih dominan, itu konfliknya didasari atau motifnya adalah kepentingan penguasaan terhadap sebuah wilayah gitu. Sehingga bentuknya itu adalah imperialism atau bentuk penjajahan terhadap sebuah wilayah, sehingga respon semua negara, terutama negara muslim atau bukan negara muslim saja gitu. Dalam polling kemarin yang terbaru saja, dari ratusan negara hanya 11 negara yang mendukung terhadap Israel. Artinya ratusan negara itu mendukung terhadap kemerdekaan sempurna terhadap Palestina gitu. Nah, artinya bahwa kepentingan ini adalah kepentingan imperialisme, yaitu Israel ingin menguasai, ingin menjajah terhadap Palestina. Nah, walaupun di dalamnya ada agama yang berbeda, tetapi agama tidak menjadi dominan. Yang dominan itu adalah kepentingan penguasaan terhadap wilayah Palestina. Nah, terkait wilayah Palestina itu sendiri ya Bapak, aku itu sempat dengar ya di media sosial sekarang ini gitu, bahwasannya ada istilah Fatah dan Hamas. Nah, itu tuh menurut Bapak itu seperti apa sih? Konflik internal kan antara Fatah dan Hamas itu kira-kira penyebabnya apa? Fatah dan Hamas itu adalah sebuah organisasi atau faksi organisasi yang menghiasi perjalanan Palestina. Fatah berdiri itu ketika didirikan oleh Yasir Arafat ya. Ketika PLO terbentuk, kemudian Yasir Arafat mendirikan Fatah untuk penguatan terhadap pembelaan kemerdekaan terhadap Palestina. Sedangkan Hamas itu didirikan pada tahun 2000-an sinilah. Itu lebih baru gitu, Hamas. Lebih dulu Fatah daripada Hamas. Nah, Hamas itu dibentuk, Hamas itu sebetulnya sayap militer dari organisasi Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir gitu. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap warga Palestina yang tertindas. Dan dalam dinamika perjalanannya sempat ada konflik internal ya antara Hamas dan Fatah yang sama-sama organisasi Islam, dengan berbeda pandangan tentang klaim Israel. Kalau Fatah itu mengakui keberadaan negara Israel, kalau Hamas sama sekali tidak mengakui keberadaan negara Israel. Titik bedanya di sana. Nah, perbedaan pandangan terhadap keberadaan Israel itu kemudian meruncing dan pada akhirnya menimbulkan gesekan lagi. Walaupun sekarang ada upaya untuk ittihad, perdamaian, penyatuan antara Hamas dan Fatah.
Nah, Hamas mulai banyak dominan menguasai kiprahnya itu setelah wafatnya tokoh dari Fatah itu Yasser Arafat begitu. Nah, terkait isu konflik antara Israel dan Palestina ini, kalau tidak salah itu aku pernah dengar katanya emang sudah terjadi sejak lama ya Pak ya. Yeah. Tapi aku rasa gitu baru sekarang gitu si konfliknya ini terap di media sosial. Nah, menurut Bapak bagaimana sih dampak dari terapnya konflik ini gitu? Dampak bagi Palestina sendiri itu seperti apa Bapak? Sebetulnya dulu ketika Perang Dunia I misalkan muncul konflik di beberapa negara dengan adanya beberapa kelompok imperialis di beberapa negara, Perang Dunia II dan sebagainya. Nah, bicara tentang persoalan itu, persoalan antara konflik antara Palestina dan Israel, itu adalah memang konflik yang berkepanjangan, di mana negara adik kuasa Amerika dalam hal ini banyak melakukan pelanggaran dukungan yang berlebihan terhadap Israel. Walaupun PBB misalkan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan untuk menyerukan untuk berdamai dan sebagainya, tetapi karena Amerika itu sebagai negara adikuasa sebagai sebuah negara adikuasa itu tentu akan campur tangan terhadap negara-negara di dunia. Nah, termasuk Israel itu sendiri yang mendapatkan dukungan penuh gitu terhadap mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat untuk pembebasan untuk penguasaan di wilayah Palestina. Iya. Dan menurut aku sendiri ya Bapak ya, dampak dari terapnya gitu ya ini di media sosial konflik ini itu mungkin salah satunya ini bisa membuat orang-orang yang ada di sekitar negara Palestina itu melek ya, karena ternyata ada negara tetangga kita nih yang lagi kesusahan, dan mungkin itu juga bisa jadi ajang buat kita bersyukur gitu. Bahwasanya kita masih bisa gitu. Coba kalau di Palestina, anak-anak yang harusnya mengalami anak-anak yang harusnya ini di dunia pendidikan gitu ya, tapi pendidikan mereka malah ditutup gitu kan. Ya, dari ini memang terjadi perang informasi ya gitu. Dan kita tahu dan kita paham bahwa yang menguasai teknologi informasi bukan orang Islam. Terkadang berita itu memang tidak berimbang gitu. Kalau lihat literatur sejarah masa lalu, konflik di Palestina itu antara Muslim dan Kristen, kemudian pada abad 19 Muslim dengan Yahudi atau dengan Israel, itu berbeda gitu. Balansi informasinya, keseimbangan informasinya berbeda. Nah, kalau sekarang kan informasi itu kan lebih banyak dikuasai bukan oleh orang Islam. Tentunya dominasi berita itu terkadang lebih banyak memenangkan, atau dalam tanda kutip informasi lebih banyak dari kubu Israel daripada situasi dan kondisi di Palestina. Dikuasai sama Israel. Dan kita lihat misalkan beberapa waktu kan di Palestina internet sempat mati dan sebagainya. Para aktivis juga sulit untuk memberitakan kepada dunia tentang hal terjadi di Palestina. Yang sesungguhnya memang ini adalah tragedi kemanusiaan sebetulnya. Dan itu salah satu penjajahan juga ya, selain penjajahan lewat senjata, juga penjajahan lewat itu yang kayak pemadaman listrik seperti itu. Nah, Bapak mungkin boleh dong di-sharing kepada kita gitu. Ini tuh kan konflik yang sangat serius ya menurut aku, dan aku pun geram gitu. Aku tuh kayak pengen, kapan sih Palestina menang gitu ya. Nah, aku tuh pengen saran dong dari Bapak nih buat kita semua di sini. Peran kita itu kan sebagai masyarakat dan mahasiswa ya, harus seperti apa gitu dalam menghadapi konflik ini? Tadi sebagai mahasiswa itu adalah sebuah
kelompok yang disebut orang agent of social change, adalah kelompok pelajar yang kritis dan sebagainya, titel yang disematkan terhadap mahasiswa. Nah, dalam hal ini juga kita harus kritis terhadap pemberitaan yang muncul di media sosial dan di media internet tentang berita terkait Israel dan Palestina. Kita juga jangan terlalu terburu-buru digiring pada konflik agama gitu. Karena ini sebetulnya adalah tragedi kemanusiaan, di mana orang memandang bahwa Israel itu ketika melakukan peperangan ini mereka tidak memandang sipil dan sebagainya, yang sebetulnya banyak pelanggaran kemanusiaan di sana. Nah, kita sebagai mahasiswa memang harus menyaring informasi dengan sebaik-baiknya, istilahnya dengan tabayun. Ketika ada informasi, tabayun, dikoreksi sumber dan sebagainya, sehingga informasi itu valid dan akurat gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa menganalisis gitu, terjadinya konflik antara Israel dan Palestina itu disebabkan bukan perang agama, tetapi lebih kepada kepentingan penguasaan wilayah sehingga terjadi tragedi kemanusiaan. Dan kita menyerukan kepada dunia bahwa kita harus membantu. Kita tidak tahu di sana itu ada Muslim, tidak tahu di sana ada Yahudi, tidak tahu di sana ada Kristen atau agama apapun gitu. Yang sesungguhnya yang kita lihat itu adalah banyak warga sipil dari beragam agama yang mendapatkan perlakuan atau ekses dari perang ini, yang sebetulnya juga kita harus menyerukan perdamaian dunia ya, bahwa perang ini harus segera dihentikan. Iya, betul sekali Bapak. Aku juga berharap semoga Palestina cepat merdeka kembali ya Bapak ya, karena mengingat gitu bahwa Palestina ini sudah lama dijajah juga gitu ya. Nah, tak terasa Bapak, ternyata waktunya sudah habis dan sangat seru sekali ternyata ya perbincangan terkait konflik antara Palestina dan Israel ini, sehingga ya tanpa kita sadari itu waktunya sudah habis. Nah, mungkin ada nih closing statement gak dari Bapak nih buat kita semua di sini, buat teman-teman podcast KPI juga. Buat generasi muda dan buat para mahasiswa, kita memang harus peduli gitu, terhadap sesama, peduli terhadap kemanusiaan, peduli terhadap lingkungan, karena dibangun atas dasar ajaran Islam, dibangun atas dasar wawasan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita harus peduli siapapun mereka, ketika mereka berada dalam situasi sulit, terjajah, terintimidasi, atau kelompok-kelompok mustadafin, maka kita harus hadir dengan sekecil apapun pikiran, tenaga, podcast, atau apa saja untuk melakukan perbaikan dan bantuan terhadap mereka sebagai wujud sisi kemanusiaan dan kemusliman kita. Saya mengapresiasi acara ini, mudah-mudahan maju berkembang dan bisa menyuarakan kebenaran dan kemanusiaan. Masya Allah, closing statement yang sangat memotivasi sekali ya Bapak. Dan Bapak terima kasih banyak ya sekali lagi atas kehadiran Bapak di sini, sudah menyempatkan waktu untuk podcast KPI. Semoga nanti ada ya part 2-nya, karena ini seru banget loh ya. Karena seru banget, semoga Bapak berkenan hadir juga ya jika nanti diundang kembali. Sama-sama, terima kasih juga. Nah, teman-teman podcast KPI, mungkin cukup sampai di sini dulu ya podcast kita kali ini. Dan jangan lupa kalian selalu pantau terus nih episode menarik dari podcast KPI yang ada di bawah ini. Bisa kalian follow akun Instagramnya, TikToknya, YouTube, subscribe, dan semuanya. Pokoknya kalian wajib ikutin terus podcast KPI. Nah, di sini aku sebagai podcaster Baiduri Cahyati pamit undur diri dan segenap kru yang bertugas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.